Selain tampilan yang keren, jumlah pengunjung website juga sangat penting ya. Karena dalam sebuah bisnis, yang paling utama adalah bagaimana mendapatkan keuntungan lebih. Nah, di video kali ini kita akan belajar cara membuat website kedai kopi menggunakan teknik SEO ya, sehingga diharapkan jumlah pengunjung akan semakin banyak dan keuntungan pun semakin meningkat. Halo teman-teman, di video kali ini kita akan belajar cara membuat website coffee shop ya, kedai kopi menggunakan WordPress dan Elementor ya. Di sini ada halaman header hero ya. Di bagian atas ini ada halaman menu, header menu yang jika digeser ke bawah dia akan tetap berada di atas ya. Kemudian ada tombol reservasi yang jika diklik akan menuju halaman reservasi. Kemudian turun ke bawahnya, ini ada jenis-jenis sajian apa yang disediakan di kedai kopi tersebut. Kemudian menu favorit, ini ada hovernya seperti ini ya. Kemudian ini dessert pendamping. Lalu di sini ada testimoni. Kemudian ada section Why Choose Us dan reservasi. Kemudian ada tombol WhatsApp ya, yang jika diklik akan menuju ke halaman WhatsApp gitu ya. Kemudian di bagian bawah ini ada footer ya, footer. Nah, di sini kita menggunakan teknik SEO ya, sehingga kata kuncinya sudah di reset dengan tujuan agar view-nya semakin meningkat ya. Tonton terus videonya. Oke, jadi pertama-tama kalian buka website neilpatel.com/abersuggest ya. Kemudian daftar lalu sign in ya. Di sini kebetulan saya sudah sign in. Kemudian lihat ke arah kiri, turun ke bawah. Di sini ada keyword ideas. Kita klik, kemudian di sini ada bahasa, kita pilih Indonesia, lokasi Indonesia ya. Di sini ketikkan kata kunci, misalkan kopi susu. Lalu klik search ya. Akan muncul hasil di bawahnya. Nah, di sini ada keyword kopi susu gula aren dengan pencarian sangat banyak ya, 368.000 per bulan, dengan kesulitan kata kunci 23 minggu yang lalu. Ini masih belum jauh-jauh banget ya waktunya. Kalau saya jelaskan di atas ini ya, ini volume pencarian per bulan. Kita bisa sortir ini ya. Kemudian kalau yang ini intent, ini belum bisa dibuka. Kalau yang ini kesulitan kata kunci ini ya. Nah, ini 0 sampai 35 easy itu mudah, medium 36 sampai 69 itu sedang, dan hard itu 70 sampai 100 itu sulit ya. Karena kita masih pemula, kita klik isi saja ya. Kesulitan kata kuncinya kita pilih di bawah 35, yaitu 0 sampai 35. Kita pilih lalu klik apply. Maka hasilnya seluruh kata kunci yang kesulitannya masih rendah akan muncul ya. Di sini kita menggunakan kopi susu gula aren dengan SEO difficulty cuma 23 ya. Ini masih mudah. Kalau misalkan ini keterangan waktunya lama, misalkan 2 months ago, ini kita bisa klik ya, misalkan kayak gini, updating. Nah, ini 23 ternyata masih mudah ya. Kita akan pakai kopi susu gula aren sebagai kata kunci, dan coba kita ketikkan lagi kopi susu pandan latte. Nah, di sini kita punya jatah 3 kali sehari ya. 3 kali sehari gratis. Ini tinggal 1. Nah, kopi susu pandan latte, kopi susu pandan. Di sini ada 210. Kita juga akan memakai ini ya, kopi susu pandan. Ini masih 1 minggu yang lalu ya. Ini walaupun 210, tapi ini
hasilnya bisa lebih banyak berdasarkan pengalaman pribadi. Sebelum membuat website, kita butuh yang namanya hosting dan domain ya. Tanpa hosting dan domain, website kita tak akan pernah bisa online ya. Dan di sini kita mempercayakan Domainesia. Silahkan kalian buka website Domainesia di domainesia.com ya. Kemudian pilih hosting, web hosting, lalu pilih paket yang super ya. Ini rekomendasi saya. Kapasitasnya 5 GB dan gratis domain ya. Klik beli, pilih server Jakarta karena audiens kita ada di Jakarta, dan pilih yang 1 tahun saja ya. Turun ke bawah, ketikkan nama domain ya, misalnya. Kemudian turun ke bawah, masukkan alamat email. Cek lagi dari atas apakah sudah benar. Jika sudah, kita lihat ke sini ya. Ini harganya segini ya. Kemudian klik tambahkan troli. Kemudian gunakan kode diskon Amir untuk potongan 5% ya. Turun ke bawah, kalian sign in jika sudah menjadi anggota. Jika belum, kalian harus mendaftar di sini ya. Setelah kalian mendapatkan hostingnya, silahkan kalian login ke akun Domainesia kalian ya. Kemudian klik My Service. Kemudian pilih nama domain yang tadi kalian beli beserta hostingnya ya. Misalkan yang ini sebagai contoh. Lalu klik login to cPanel. Kemudian turun ke bawah. Pilih script WordPress ya yang ini, kemudian klik. Setelah itu pilih install now dan klik. Kemudian di sini pilih HTTPS. Kemudian yang ini pilih nama website yang tadi kalian beli domain dan hostingnya ya. Misalkan sebagai contoh ini punyaku yang ini. Kemudian isikan site name, site description, terserah kalian mau isi apa. Lalu admin dan juga password ya. Setelah itu turun ke bawah. Ini di unchecklist saja karena belum perlu ya. Di unchecklist semuanya. Begini. Kemudian ini juga unchecklist. Bahasanya pakai English ya. Kemudian masukkan email. Kemudian klik install. Kita tunggu sampai 100%. Setelah itu akan muncul nama domain website kalian yang tadi kalian beli ya. Kita klik. Dan ini sudah terinstall otomatis template 2025 ya. Lalu di sini juga ada nama website kalian diikuti dengan strip wp, diikuti dengan wp strip admin / di belakangnya. Kita klik. Ini langsung login ya. Kita coba logout untuk mencoba loginnya kayak apa. Nah, di sini ketikkan admin ya. Dan berhasil ya. Kemudian kita setting bagian dashboardnya ya. Di sini kita klik setting permalink. Kemudian kita pilih yang post name ya. Opsi ini lebih SEO friendly ya, karena jika diubah tanggalnya nanti, jika misalkan mau mengedit artikelnya di kemudian hari, tanggalnya tidak akan berubah. Sementara jika kalian pilih dyname, jika kalian ubah tanggalnya, nanti di sini tanggalnya juga akan berubah dan URL-nya itu akan berubah. Jadi jika diketikkan URL yang baru itu tidak akan terbuka karena sudah berubah. Sementara jika pakai post name, walaupun tanggalnya diubah, itu URL-nya masih sama kayak yang sebelumnya ya, kayak yang dulu. Kemudian turun ke bawah, klik Save Change. Kemudian masuk Setting General.
Setelah itu kalian juga bisa mengganti ini ya, bahasa Inggris, ini English, bisa bahasa Indonesia juga bisa. Kemudian ini UTC plus 7 ya untuk waktu Indonesia. Nah, di sini. Kemudian save change. Lalu masuk ke plugin, klik add plugin. Di sini ketikkan Elementor. Klik install now. Klik activate. Lalu yang bagian ini Hello Dolly ini dihapus aja ya, karena belum perlu. Oke, kita lihat. Nah, sudah jadi ya install WordPress-nya. Sampai sini kalian sudah berhasil membuat website sendiri. Selamat. Selanjutnya kalian perlu menginstal template Blocksy ya untuk mempermudah pembuatan header menu sama footernya ya. Caranya klik appearance, klik themes, klik add themes, ketikkan Blocksy, klik install, klik activate, klik install Blocksy Companion. Blocksy Companion ini nantinya akan muncul starter sites kayak gini ya. Jadi di sini kalian bisa pakai template-nya yang siap pakai ya. Yang pro ini berbayar, yang gratis bisa kalian pakai gratis. Setelah itu kalian masuk ke dashboard ya, klik ini lalu dashboard. Kemudian pilih page, klik add page. Kemudian masukkan judul ya, misalnya menggunakan kata kunci tadi, yaitu kopi susu gula aren. Klik save draft, lalu klik edit with Elementor. Kemudian pilih page setting ini ya, pilih page setting, turun ke bawah, klik page layout, pilih Elementor canvas untuk menghilangkan menu di atas. Nah, sekarang udah hilang ya, ini udah bersih. Sekarang kita akan membuat halamannya ya, dan ini saya sudah ada contohnya yang sebelumnya sudah saya buat ya, biar lebih mudah. Kita klik ini tanda plus, kemudian flex box, kemudian direction column, kemudian klik plus, klik container, tambahkan container, klik tanda plus, tambahkan container lagi ke dalamnya, kemudian yang titik 6 kita klik, kemudian klik advanced, kemudian unlink padding, kemudian topnya 100 dan bottomnya 150. Kemudian edit container ini, masuk ke style, masuk ke background type, choose image, kemudian masukkan background copy seperti ini. Yang ini lebarnya 1920 kali 1012 pixel ya. Kemudian ini nama biji kopi nikmat, ini kita kopikan ke alt text ya. Ini namanya SEO gambar ya, kita harus masukkan agar muncul di pencarian gambar. Masukkan ke sini, klik select. Nah, seperti ini. Kemudian masukkan ini yang kontainer luar, kita klik, directionnya row horizontal, yang kontainer dalam kita duplikat seperti ini. Lalu ini headingnya kita kopikan ya, kita tambahkan ini plus, kemudian
klik ini. Ada suara kambing, sorry banget itu. Kemudian klik tanda plus, klik text editor, kemudian tambahkan kolom button. Nah begini ya, ini kita klik yang headingnya, pilih style, pilih tipografi, klik Times New Roman, lalu ukurannya 50, kemudian warnanya text color putih. Kemudian ini kita kopikan, copy, kemudian pilih ini ya, teksnya pilih, kemudian paste, pilih style, pilih tipografi, font family-nya Work Sans, ukurannya size 18, kemudian warna text color warna putih, ini kayaknya belum jadi nih, tipografinya Work Sans 16 ya. Kemudian ini reservasi ya, klik tombol ini, klik tombol icon, klik tanda plus pada tombol, tuliskan reservasi, kemudian ikonnya arrow ke bawah, klik ini ya arrow-nya, klik insert, lalu icon posisinya and kita geser seperti ini, buttonnya kita klik lagi, maksudnya masuk ke style, kemudian background type, color, pilih yang warna kuning, seperti ini. Kemudian tulisannya, hurufnya dikasih warna hitam, teks. Nah seperti ini, oke ya. Kemudian yang sebelah kanan kita kasih gambar, klik tanda plus, klik image, choose image, pilih copy ini ya, copy, ketikkan juga copy di alt text ini ya, klik select. Nah kemudian yang kontainer dalam kita klik, kemudian klik justify kontennya center seperti ini ya. Ini kayaknya kurang gede ini yang deskripsinya, kita klik, masuk ke style, masuk ke tipografi, ini 18 ya. Coba kita save draft, kita lihat. Nah seperti ini ya. Kemudian ini agak dihitamkan ya, ini warna background kopinya warnanya agak dihitamkan. Klik edit container, masuk ke background overlay, background type, klik classic, klik color. Nah seperti ini dihitamkan, jadi dia tulisannya kelihatan lebih jelas gitu ya. Oke. Kemudian ini masih di sini ya, klik edit container ini, kemudian pilih type divider. Kita lihat contohnya kayak apa di sini. Oh kayak gini ya, bergelombang. Kemudian pilih yang bottom, ini kan di bawah jadi bottom, pilih yang ini. Nah ini ya, klik save draft.
Kemudian klik tanda plus, klik flexbox, klik direction column, kemudian klik edit container ini, klik advanced, unlink padding, topnya 100, bottomnya juga 100. Klik tanda plus, masukkan kontainer, masukkan kontainer lagi, ada 2 ya. Klik ini yang luar, kontainer luar, klik direction column-nya kasih ke kanan, klik kontainer dalam, klik kanan, duplikat, kemudian klik kanan, duplikat lagi, klik kanan, duplikat lagi. Kemudian kita lihat contohnya, copy, terus ini kopi dingin, terus kopi cup, dessert ya. Kita klik tanda plus, klik image, kemudian kita pilih choose image, pilih ini, ketikkan kopi panas sebagai alt text atau alt image, kemudian kita kopikan juga ke sini ya. Klik plus, klik heading, kemudian masukkan namanya kopi panas, klik style, klik tipografi, klik Times New Roman, ukurannya 20, kemudian weight-nya bold, alignment-nya center, klik save draft. Ini seperti ini ya. Setelah itu kita lihat contohnya, tambahkan heading menu favorit kami, klik plus, klik flexbox, klik direction column, kemudian edit container, pilih advanced, unlink padding, top 100, bottom 100, klik add element, masukkan kontainer, masukkan kontainer lagi, yang kontainer luar kita klik directionnya ke kanan, yang kontainer dalam klik kanan, duplikat. Belum jadi, berarti yang kontainer luarnya kita klik direction column-nya, klik ke kanan, jadi ada 2. Kita klik kanan lagi, buat 3 dulu ya. Setelah itu klik add element, klik image, kemudian masukkan gambar kayak gini ya, kopi susu gula aren. Kita copy dulu judulnya, lalu masukkan gambarnya. Di sini kopi susu gula aren. Nah, masukkan nama gambarnya ya, kopi susu gula aren di alt text. Untuk SEO image, klik select, kemudian klik add element, klik heading, taruh di bawahnya, kemudian pas tekan yang tadi kopi susu gula aren, masuk ke style, masuk ke tipografi, masuk ke family, klik Times, pilih Times New Roman, ukurannya 20, alignment-nya center, lalu klik plus, klik text editor di bawahnya, ini di bawahnya,
kemudian pastekan deskripsinya. Nah, ini kata kunci kopi susu gula aren. Ini keyword target ya, yang kita tadi riset di Ubersuggest, kita masukkan di sini. Ini gambarnya juga keywordnya kopi susu gula aren, nama gambarnya. Jadi lebih SEO friendly ya. Sekarang kita tambahkan tombol ya, klik plus, klik button, tambahkan di bawahnya, kemudian kita copy hexanya menggunakan pick color dari Google Chrome ekstensi. Klik, kita sudah mendapatkan hexanya. Lalu pilih menu pensil di button ini, kemudian klik ini teksnya Rp berapa, 25.000, lalu masuk ke style, pilih background type, colornya, pastekan hexanya, kemudian masuk ke style ya, masih di style, posisinya center, lalu pilih edit container dalam, klik style, klik border type-nya solid, border width-nya 1, kemudian border radiusnya 10, dan ini di sini ya, masih di bagian edit container dalam, kita klik, kemudian advanced, unlink padding. Jadi seperti ini ya. Nah, ini yang garis ini udah melengkung ya, ini udah melengkung, tapi gambar yang ujung sini kanan sama kiri belum melengkung. Kita buat melengkung, klik yang pada bagian gambar, kemudian advanced, kemudian pada bagian border, pada bagian style, ya, style, pada bagian mana sih ya, pada bagian style benar, kemudian ini unlink, kemudian left-nya 10, kemudian right-nya 10. Kita lihat yang melengkung baru ini ya, ini berarti bagian topnya 10. Nah, left-nya ini kosong, jadi ini right ya, ini top, ini ya, kita lihat. Nah, udah melengkung seperti ini ya. Lalu bagian ininya kita kasih padding ya, tulisannya ini, deskripsinya, klik tanda pensil, klik advanced, kemudian unlink padding, right-nya kanan kasih 10, kiri kasih 10, kemudian masuk ke style, alignment-nya center, seperti itu ya. Kemudian kita bikin 4 dan kita percepat, tapi kita lihat dulu seperti apa. Nah, seperti ini ya, kita percepat. Oh ya, sebelumnya ini kopi susu pandan yang tadi ya, kopi susu pandan ini juga menjadi target keyword yang tadi kita riset. Kita masukkan di sini ya. Ini kalau turun begini berarti
ada satu kalimat atau kata yang kepanjangan ya, kita hapus seperti ini. Ada yang lupa, ini kasih hover ya. Saya sudah siapkan heksanya. Klik edit container dalam, klik style, klik hover, klik background type, pilih color, pastekan heksanya. Ini sudah jadi ya, seperti ini. Lalu kopikan ke yang lainnya, paste style, paste style, paste style, lalu ganti harganya. Dan juga gambarnya. Kita klik save draft, lalu klik review, seperti ini ya, sudah jadi. Selanjutnya kita akan membuat dessert pendamping seperti ini ya. Kita klik plus, klik flex box, klik direction column, kemudian edit container, klik advanced, unlink padding, top 100, bottom 100, kemudian masukkan kontainer, masukkan kontainer lagi, yang kontainer luar kita klik, directionnya ke kanan, direction edit container dalam kita klik kanan, duplicate, kemudian duplicate lagi, kemudian kita kopikan dari enggak kopikan, klik plus, klik image, kemudian kita contoh ini croissant, kemudian ini dessert coklat, dessert keju ya. Kita masukkan gambar, ini sudah ada di library, klik ini gambarnya kecil ya, 50 KB, masukkan alt text-nya, tuliskan saja, kemudian klik select, kemudian kopikan dari sini headingnya, copy, paste di sini, paste, kemudian tombolnya kita pastekan juga, paste di bawah headnya, kemudian ini kita klik ya gambarnya, kemudian pilih style, border radiusnya 10, kemudian masukkan harganya di sini, ini 15, ini ganti judulnya, kemudian ini ganti harganya, kemudian duplikat, kita percepat ya, selesai, kemudian masukkan headingnya ya. Ini ternyata belum dikasih heading ya, kita copy dari sini aja, copy, tapi kita tambahkan kontainer dulu, kontainer, tambahkan kontainer lagi, lalu klik heading ya, udah ya. Kemudian ini judulnya apa tadi,
geser pendamping, kemudian masuk style, alignmentnya center, tipografinya work sans. Oke ya, kemudian copy, lalu ini masukkan kontainer juga, masukkan kontainer lagi, paste, menu favorit kami, masuk style, tipografi, Times New Roman. Nah, ini juga yang bawah Times New Roman ya, kita copy dari sini, Times New Roman bukan work sans. Oke, ini kegedean ya, jaraknya terlalu panjang, kita edit kontainer, topnya kasih 50 saja, kemudian ini yang atas juga topnya kasih 50 saja. Oke, kemudian kita lihat ke bawahnya, kita bikin section begini ya, testimoni, dan backgroundnya ini digeser-geser dia tetap ya. Oke, masuk ke sini, klik plus, klik flexbox, klik menu ke bawah, masukkan, klik edit container, klik advanced, unlink padding, top 100, bottom 100, kemudian masuk ke style, pilih background, pilih image, lalu pilih gambar copy. Ini ukurannya 1488 kali 897 pixel ya, kalian bisa contoh agar bisa pas ya. Lalu masukkan nama gambarnya ya, klik select. Nah, di sini lalu kita masukkan kontainer, masukkan kontainer lagi, bagian kontainer luar kita klik, directionnya kasih ke kanan, edit kontainer dalam kita klik kanan, duplicate, jadi ada 2, klik plus, kemudian ketikkan testimonial, masuk ke style, kemudian pada bagian tipografi kita klik, kemudian pada bagian family pilih work sans, kemudian pada bagian masih di bagian konten ya, pada bagian text color kita klik, pilih warna putih seperti ini, lalu ini di bagian name, tipografinya, text colornya maksudnya warna putih juga, kemudian weight-nya bold, oke. Kemudian di bagian title, tipografinya biarkan saja, text colornya putih udah. Lalu di bagian konten ini gambarnya kita ubah, kita lihat Ivan jaga toko, misal ini ya,
Ini Rudy sih, tapi nggak apa-apa, Rudy. Lalu namanya Van. Oke. Udah ya. Lalu di bagian kontainer dalam kita klik ya, klik, kemudian masuk style, masuk ke background overlay, masuk ke background type, pilih color. Nah, ini agak dihitamkan, jadi tulisannya bisa lebih jelas ya. Kemudian pilih border radiusnya 10. Kita lihat dia jadi agak melengkung ya. Kita kembali, kemudian masih di edit container ini, klik advanced, paddingnya 15. Oke, jadi dia rada ke tengah ya. Kemudian kita duplikat, yang ini hapus, yang ini kita ubah ya, ubah kata-katanya dan namanya, gambarnya juga kita percepat. Selesai, lalu kita klik edit container ini ya, pilih advanced. Ini rada digedein sedikit, yang bottom mungkin 200 seperti ini ya. Lalu masuk ke style, pilih shape divider, topnya kasih yang kayak gini, kemudian bottom juga. Nah, seperti ini ya. Lalu kita lihat apakah kurang gede ya. Kita tambahin lagi. Klik edit container, advanced, yang atas 200, yang bawah juga 200. Kemudian masuk ke style, masuk ke masuk ke repeat, kemudian no repeat, attachment fix. Nah, jadi begini ya, ini. Nah, oke, kita klik save draft, kemudian kita lihat. Nah, seperti ini ya. Ini gambarnya masih kurang dibetulkan. Dan ternyata seperti ini ya pengaturannya. Ini posisinya center ya. Center. Kemudian attachment fixed. Kemudian repeat, default, display size-nya ini cover. Kita save draft. Kita lihat. Nah, seperti ini ya. Jadi full gambarnya. Sekarang kita akan membuat section why choose us sama reservasi ya. Klik tanda plus, klik flexbox, klik direction column, kemudian edit container, klik advanced, unlink padding, topnya 100, bottomnya 100, kemudian tambahkan elemen, masukkan container, masukkan container lagi di dalamnya. Yang kontainer luar kita klik, directionnya row horizontal ke kanan. Yang kontainer dalam kita klik kanan, duplikat, kemudian kita kopikan ini ya, headingnya,
copy, pastekan di sini, paste, pilih style, pilih left ke kiri, kemudian tambahkan elemen, masukkan icon box, masuk ke style, icon posisinya di kiri, alignmentnya di tengah, jadi seperti ini. Masuk ke konten, klik icon library, masukkan kata checklist seperti ini, checklist, insert, kemudian kopikan headingnya, copy, lalu deskripsinya, kemudian masuk ke style, masuk ke konten, pada bagian title, tipografinya kita klik, pada bagian family, kemudian kita pilih Times New Roman, fontnya Times New Roman, kemudian size-nya kosongkan saja, kemudian bagian description ya, tipografinya kita klik, font family-nya Work Sans, angkanya, size-nya 16, 18 seperti ini, kemudian diduplikat. Saya percepat ya sebentar. Lalu klik Save Draft. Sekarang kita akan membuat form reservasi ya. Sebelumnya ini saya menggunakan Elementor Pro ya, jadi tinggal drag and drop saja. Tapi karena Elementor Pro saya sudah habis, sekarang kita akan pakai plugin namanya Fluent Form ya. Dari sini kita masuk ke plugin, install plugin, kemudian klik add plugin, lalu ketikkan Fluent Form, install dan aktifkan ya. Jika belum, ini saya sudah sih. Setelah diinstal dan aktifkan, kalian masuk ke Fluent Form, kemudian klik form ya. Selanjutnya klik add new form, choose a template, pilih yang basic saja ini, lalu klik create form. Begini ya, ini ada nama depan, nama belakang, email, subjek, dan pesan ya. Untuk karena ini reservasi, maka ada nomor telepon dan jam ya. Untuk nomor telepon kita kasih di sini, kita kasih plus, kemudian klik date, time and date. Nah di sini ya, di sini muncul, kita edit, terbuka tampilan halaman di sini ya. Nah di sini misalkan ini ubah jadi tanggal, lalu placeholdernya ini ganti tanggal juga, ini juga ya. Misalkan email, subjek, ini subjek sepertinya nggak perlu ya, kita edit, kita ganti menjadi nomor HP. Admin labelnya ini kita ganti, bukan admin label tapi subjek atas ini nomor WA. Lalu bagian placeholder klik ubah nomor WA kamu. Nah begitu ya, jadi ada nama,
depan, nama belakang, email, nomor WA, tanggal, dan pesan ya. Ini bisa kalian ubah-ubah. Ini untuk menggeser itu ya, menggeser atas bawah. Kemudian ini untuk menurunkan ke atas atau ke bawah itu ya. Kita naikkan lagi. Ini untuk mengedit, ini untuk copy, ini untuk delete. Kemudian kalian bisa klik save form. Setelah berhasil ya, sukses, ini ada tandanya, klik copy. Setelah mengcopy, kalian masukkan ke sini, masuk ke halaman yang ini ya. Nah, lalu klik plus short code, tarik ke sini, pas tekan kodenya, klik save. Nah, seperti ini ya. Jadi ya, kita akan coba pakai, misalkan Amir, ini last name nggak perlu ya, email, kemudian nomor WA misalkan 0812345678, tanggalnya 28, tes kirim pesan misalnya ya. Klik submit form. Ada tanda begini berarti sukses ya. Kemudian masuk ke dashboard. Ini dashboardnya ya. Dashboard. Masuk ke Fluent Form, masuk ke entries. Nah, di sini kelihatan ya. Ini klik view. Ini ya, kelihatan ya, submisinya kelihatan. Kemudian ini kurang tulisan reservasi, kita klik copy, kita klik kanan duplikat, geser ke sini, ubah reservasi. Nah, klik save draft, klik sudah preview, ada previewnya ya. Nah, seperti ini ya. Sekarang kita akan membuat menu dan footer ya, menu header atas dan footernya. Untuk membuat menunya, kita masuk ke dashboard dulu ya, pilih dashboard, kemudian masuk ke appearance news, kemudian klik create menu ya, create a new menu. Di sini ini menu yang sudah ada, kita coba buat yang baru ya. Klik, misalkan copy, lalu klik create menu. Nah, begini ya. Kemudian klik custom link, kemudian ini ketikkan link text-nya home, URL-nya pagar dulu ya. Nanti di belakang kalian bisa kasihkan linknya ya. Klik add to menu. Ini muncul di sini ya. Kemudian ketikkan lagi pagar kontak misalkan, kemudian pagar reservasi, kemudian pagar code, kayak gitu ya. Ini bisa kita geser seperti ini. Kemudian klik save menu. Nah, di sini sudah terpilih menu copy yang tadi kalian buat ya, yang tadi kita buat
sudah terpilih, kemudian masuk ke manage location. Kemudian pada header menu 1 ini kita pilih yang copy. Kita klik save change. Kembali ke edit menu. Nah, pastikan di sini header menu 1 tercentang ya. Klik save menu. Setelah itu kita lihat halamannya ya di all page. Nah, ini halaman yang tadi kita buat, kopi susu gula aren. Klik. Nah, karena belum muncul, maka kita klik edit Elementor. Lalu klik page setting ini. Kemudian turun ke bawah. Pada page layout, pilih Elementor full wide. Nanti akan muncul menunya di sini ya. Nah, ini menu ya, sudah muncul ya. Klik save draft dulu. Kemudian kita kembali ke dashboard lagi ya. Ke dashboard. Ini exit WordPress. Pilih logo WordPress. Kemudian masuk ke menu lagi ya. Appearance, menus. Selain dengan cara custom link, kalian juga bisa membuat menu melalui kategoris ya. Misalkan di sini, misalkan di sini ada halaman kategori gitu ya. Atau dari halaman pages di sini ya. Kita bisa tambahkan misalkan reservasi yang ini ya, walaupun di sini sudah ada, kita hanya sebagai contoh saja. Ini hanya sebagai contoh, klik add to menu. Nah, di sini muncul ya, lalu klik save menu. Jika kita klik save menu, maka dia akan muncul halaman reservasi juga, akan muncul menu reservasi juga. Kita lihat di page all page. Di sini klik preview. Nah, reservasinya ada 2 ya. Ini tadi kita buat seperti ini. Ini dari halaman page ya. Kalau dari halaman kategori juga sudah ada, misalkan kayak uncategorized. Di sini klik add to menu. Kita klik save. Maka di sini juga akan muncul ya. Nah, ini. Tapi ini kita hapus saja yang reservasi sama uncategorized. Caranya klik drop down lalu remove. Ini juga klik save menu. Kemudian ini refresh. Nah, muncul ya, kembali seperti sebelumnya. Kemudian kita tambahkan logo ini ya. Caranya masuk ke appearance, klik customize. Lalu masuk ke header. Kemudian masuk ke logo. Nah, di sini ini kita bisa hilangkan gini. Lalu klik select logo. Gini ya. Logo copy. Jangan lupa tuliskan ALT text-nya ya. Klik select. Nah, seperti ini caranya ya. Kemudian klik publish.
Kemudian di sini juga sudah ada footernya ya. Footer, kita bisa klik di sini sekalian untuk membuat footernya. Klik ini maksudnya edit yang atas. Nah, di sini ada 4 kolom. 1, 2, 3, 4. Di sini jika kita klik 3 ada 3 kolom ya. Tapi kita klik 4. Nah, kita klik edit. Kita klik edit ini bagian logonya, klik. Nah, di sini kita bisa menaruh gambar dan deskripsinya ya. Misalkan begini ya. Kita hapus aja ya dulu ya. Ini di bagian sini. Nah, ini hapus. Kita mulai dari awal. Nah, hilang semua ya. Kemudian ini kalau masih putih berarti belum ditarik ke sini ya. Ini yang sudah pudar ini berarti sudah ditarik ke sini. Ini copyright di footer paling bawah ini sudah ditarik. Nah, sekarang kita akan membuat footernya ya. Footernya ini di sini sudah ada 4 kolom. Kita pilih yang widget area 1. Kemudian nah, di sini kita klik widget area satunya ya. Kita klik. Ini cara membuatnya. Kita klik plus, kemudian media and text ya. Klik media library, pilih icon, pilih select ya. Iconnya tadi sudah diupload ya. Kita ketikkan deskripsinya, misalkan begini ya. Misalkan begini, ini hanya sebagai contoh. Kita bisa kecilkan juga logonya ini ya. Nah, seperti ini. Kemudian kita kembali masukkan widget area 2 di kolom 2. Ini cara membuatnya. Kita klik yang widget area 2. Ini pakai list ya. Cara bikinnya begini. Ini saya sudah punya daftarnya ya. Layanan kami, reservasi, kontak, about. Kita klik tanda plus di sini. Kemudian ini list ya. Klik list. Nah, pas tekan yang atas dulu ini, kelompok atas. Ctrl C, paste. Ini. Nah, backspace, enter. Kemudian ini juga enter gitu ya. Begitu. Lalu ini di bold, ditebalkan. Ini bisa kasih link yang reservasi, misalkan pagar dulu ya, lalu enter. Kemudian yang bawahnya ini biar ada spasi jam bukanya ya, kita klik plus lalu list lagi ya, kita pastekan. Nah, ini kebetulan sudah rapih ya. Jam buka kita bold. Nah, seperti ini sudah jadi ya. Kemudian kembali, ini yang kolom 3 sosial ya. Ini udah ada sosialnya. Kita tarik lalu klik titik 3 ini. Ini cara menambahkannya begini. Klik tanda panah ke bawah ya, klik. Misalkan TikTok, tambahkan ya. TikTok, klik plus. Nanti akan tertambah sini.
Ini hitam nggak kelihatan TikTok ya logonya. Kita ganti, misalkan YouTube, klik plus. Nah ini, kemudian klik social network account. Di sini kita masukkan URL-nya ya, misalkan facebook.com ini sudah, kemudian instagram.com dan youtube.com ya di sini. Kemudian kembali, ini footer widget area 3, tarik ke paling akhir. Di sini klik lagi ini ya, widget area 3-nya diklik, lalu klik HTML, custom HTML. Nah, kemudian masukkan peta ya, peta, klik di write HTML, paste. Di sini akan muncul petanya. Nah, ini kan tinggi ya, agar bentuknya kotak persegi. Ini angka width-nya kita ganti menjadi 200 misal, height-nya juga 200. Jadi dia kotak seperti ini ya. Ini enggak rata ya, enggak rata. Coba kita ataskan, delete. Nah, ini klik plus yang hitam ini ya, bukan yang ini. Kemudian klik custom HTML. Nah, pastekan. Nah, di sini jadi rata ya. Kemudian klik publish. Setelah itu kita kembali ke bagian edit sini, desain. Nah, di sini widget title font color kita bisa klik-klik ya, bisa ubah ini. Enggak, maksudnya raw background. Raw background ini untuk background ini ya, hitam. Kita coba ganti misalkan seperti ini. Nah, ini bisa berubah ya, kita pilih yang ini aja. Oke, kemudian ini kita bisa juga edit ya, footer paling bawah. Kita klik titik 3 ini, kita ganti. Nah, seperti itu ya. Kemudian desainnya juga bisa kita ubah. Klik desain, raw backgroundnya bisa kita ubah-ubah ya. Nah, kita pakai yang hitam aja ya. Ini juga yang hitam aja ini. Desain, raw background. Nah, begitu ya. Klik publish. Kemudian untuk membuat menu ini agar saat digulir ke bawah dia tetap muncul, tetap mengikuti ya, caranya begini. Klik main row. Oh, ini kembali ya, kembali. Ini di bagian header. Kemudian header, klik global header, klik sticky functionally. Jika dipublish, jika dinonaktifkan, dia akan hilang. Tapi jika diaktifkan, kita publish, dia akan muncul ya. Begitu ya. Kita coba lagi. Kita nonaktifkan, publish.
kemudian ini refresh. Nah, dia hilang ya. Tapi kalau kita nonaktifkan, kita publish, nah dia tetap muncul. Untuk membuat agar transparan ya, agar background putihnya ini hilang, caranya klik geser ke kanan transparent functionally, klik publish begini. Nah, dia hilang, muncul, tapi ini nggak kelihatan ya. Kemudian kita nonaktifkan lagi supaya kelihatan. Nah, kelihatan ya. Setelah itu kita akan men-settingnya ini menjadi halaman home ya. Jika diklik logo ini akan menjadi halaman yang tadi. Caranya kita kembali. Kalau dari awal ya, ini kita klik publish dulu. Kalau saya praktekkan dari awal, caranya masuk ke dashboard, pilih appearance, customize, nah masuk ke homepage setting, klik static page, pilih homepage-nya. Misalkan kita yang halaman ini ya, yang halaman ini kopi susu gula aren ini masih draft ya, kita publish dulu ya. Kita bisa lewat sini ya, quick edit, kemudian bagian status kita klik publish, klik update. Nah, kembali lagi ke sini, ini publish dulu, publish, kemudian klik homepage setting, pilih static page, bukan let post ya, bukan let post, klik static page, klik homepage, lalu klik, ini harusnya di sini muncul ya, di sini. Ini ada sedikit kekeliruan, bentar. Kita lihat dulu all page. Nah, ini kita refresh dulu. Ini kopi susu gula aren sudah statusnya published ya, ini published. Kemudian masuk ke parents, customize, kemudian masuk ke homepage setting, pilih static page. Nah, ini muncul, klik kopi susu gula aren, klik publish, muncul. Oke, turun ke bawah. Nah, sudah jadi ya. Untuk halaman-halaman yang kayak gini ya, reservasi, kontak, about, kalian membuat halamannya lewat page juga ya, lewat sini nih, page, all page, lalu klik add page. Contohnya kayak gini ya. Jika sudah, misalkan ini saya sudah membuatnya ya, about gitu, ini belum saya isi, kalian bisa menambahkannya di kategori seperti ini ya, melalui halaman menu ini, appearance, menu, lalu di sini tambahkan misalkan about, add to menu gitu ya. Nah, di sini kita save menu misalkan, kita kembali. Nah, di sini ada dua ya. Yang ini kita hapus saja. Oke. Nah,
Agar website kalian bisa mendatangkan lebih banyak pengunjung, maka kalian harus mendukungnya dengan artikel blog ya. Tanpa artikel blog, itu akan sangat sulit website kalian berada di halaman atas pencarian Google ya. Caranya kita membuat artikelnya terlebih dahulu ya. Klik new post. Kemudian klik masukkan judul ya, misalkan. Lalu set featured image. Masukkan gambar yang sudah ada. Jangan lupa kasih alt text. Klik set featured image. Di sini kita pastekan juga artikelnya yang sudah jadi ya. Kalian bisa membuatnya di Elementor atau di editor WordPress default ya. Kemudian jangan lupa gunakan format H1 H2 ya. Ini judulnya H1, maka ini subjudulnya harus H2 ya. Ini hapus dulu. Ini H2, ini ada keterangannya H2. Cara membuatnya bisa di ChatGPT ya. Kemudian kalau sudah jadi URL-nya dicek di plagiarisme ya, copyscape, biar nggak kedetek copy paste. Kemudian ini tadi kita sudah set featured image ya. Kemudian ini ada kata kunci kopi susu gula aren juga masukkan ya. Setelah itu kita klik publish ya. Publish. Kemudian kita lihat dulu di sini kategorinya. Nah, ini cara membuat kategorinya. Klik add kategori, misalkan kopi gitu ya. Kopi. Klik enter. Nah, kita pilih kategorinya ya, mau yang kopi atau kopi susu gitu ya. Kita pilih kopi susu, klik save. View post. Ini belum muncul gambarnya ya, kita edit post. Kita masukkan image, media library, ini yang tadi ya. Select seperti ini, klik save. Untuk cara membuat artikel dengan AI, artikel SEO friendly dengan AI juga sudah saya buatkan ya. Linknya ada di pojok kanan atas. Kemudian klik view post. Nah, lalu kita klik home ini. Lalu di mana kita bisa menemukan artikel blog kita? Caranya klik plus, klik page, kemudian klik masukkan blog gitu ya. Klik lagi. Kemudian ini masukkan tanda plus ini HTML, custom HTML, lalu masukkan kode seperti ini. Kodenya saya ambil dari sini ya, dari template starter sites yang judulnya testy ya. Ini ada di template blog C seperti ini ya. Ini kodenya. Ini kalian bisa contoh, saya taruh di link deskripsi ya. Kemudian kita kembali, kita ketikkan di sini, kemudian klik publish ya. Publish. Kita lihat. Nah, ini ya bagus ya tampilannya.
Jika kita klik seperti ini ya. Kemudian halaman blog ini akan kita masukkan di sini ya. Caranya masuk ke dashboard, masuk ke appearance, menus, lalu klik blogs, add to menu. Nah, seperti ini. About-nya taruh paling bawah, klik save menu, klik visit site. Nah, ini klik blog. Buat artikel sebanyak mungkin ya, agar website kalian nangkring di halaman atas pencarian. Kemudian artikel yang kita buat, kita pastekan di Copyscape ya, untuk mendeteksi apakah ada plagiarisme atau tidak. Kita copy, paste di sini, lalu scan now. Nah, ternyata no result found ya. Ini berarti lolos Copyscape. Nah, itu dia tutorial cara membuat website kedai kopi menggunakan Elementor dan WordPress dan teknik SEO ya. Kalau kalian suka video ini, jangan lupa subscribe dan like, komentar agar semakin banyak video sejenis yang saya buat, dan jangan lupa gunakan kode diskon ambil untuk potongan 5% di domainnya Sia. Terima kasih.